Siapa yang menyelinap ke ranjangku? Pernahkah kamu bangun di tengah malam dan mendapati seseorang di ranjangmu, bukan pasanganmu? Tapi yang lebih mengerikan adalah ketika kamu mengenali siapa dia. Ini bukan sekadar kisah pengkhianatan, tapi tentang cinta yang salah tempat, keluarga yang porak-poranda, dan rahasia yang terkuak saat malam paling sunyi. Halo Sobat Satu Atap. Selamat datang di channel yang selalu menghadirkan cerita-cerita penuh emosi, cinta, luka, dan kadang, air mata. Kali ini, kita akan mengungkap kisah yang menggelitik rasa penasaran dan mungkin membuatmu bertanya-tanya. Seberapa dalam kamu benar-benar mengenal orang yang tidur di sampingmu? Ranjang 2 orang, tapi hati hanya 1. Alia duduk di tepi ranjang, mengenakan gaun tidur tipis berwarna krem yang membingkai tubuhnya yang masih tampak menggoda meski usianya hampir kepala 3. Hujan di luar menciptakan irama pelan yang menenangkan. Tapi pikirannya justru bergemuruh. Raka belum pulang. Sudah 2 minggu ini, pria yang dulu tak pernah sanggup berjauhan darinya itu sering pulang lewat tengah malam. Katanya proyek kantor, lembur, survei lokasi. Tapi Alia bukan perempuan bodoh. Ia tahu kapan suaminya sedang bekerja, dan kapan hatinya sudah berpaling. Ia mencoba merayu Raka beberapa malam lalu. Menyambutnya dengan lingerie, lilin aromaterapi, dan tubuhnya sendiri. Tapi sentuhan Raka terasa kosong, seperti menyentuh tubuh tanpa jiwa. Ia selesai cepat, memunggungi Alia, lalu tertidur. Malam ini, saat Raka akhirnya pulang, Alia pura-pura tidur. Tapi matanya terbuka saat ia mencium aroma parfum tajam di leher suaminya. Aroma manis yang asing, tidak seperti body mist yang biasa ia pakai. Dan di bantal Raka, ada helaian rambut panjang, bukan miliknya. Ia menghela napas panjang. Ranjang ini memang untuk 2 orang. Tapi hati yang setia, hanya milik 1. Dan Alia tahu, ia mulai tidur dengan seseorang yang jiwanya sudah tidur di tempat lain. Teman dekat, tapi dekatnya kebangetan. Citra datang seperti angin musim panas, hangat, ceria, dan tak terduga. Sejak kepindahannya ke kota ini, Alia menyambutnya dengan tangan terbuka. Mereka dulunya sahabat SMA. Tak ada yang lebih menyenangkan daripada berbagi kopi pagi dan tawa kecil di dapur. Terima kasih ya, Li. Udah izinkan aku sering mampir. Rumah ini nyaman banget. Ucap Citra sambil menyender santai di sofa, mengenakan tank top ketat dan celana pendek selutut. Alia hanya tersenyum, walau matanya sempat melirik ke arah dada sahabatnya yang sedikit terlalu bebas saat itu. Beberapa hari kemudian, Alia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Tawa Raka terdengar lebih lepas saat Citra ada. Pandangan mereka sesekali saling bertaut, sedikit lebih lama dari seharusnya. Pernah sekali, saat Alia baru keluar dari kamar mandi, ia melihat Citra di dapur, dengan hanya mengenakan kaos putih tipis dan celana dalam. Raka berdiri tak jauh darinya, membelakangi, tangannya sedang mengambil air minum. Mereka berdua terlalu tenang, terlalu nyaman. Sorry ya, aku kira cuma kalian berdua di atas. Ucap Citra ringan, sambil berlalu begitu saja. Malam itu, Alia mencoba menepis pikirannya. Tapi tubuhnya dingin, meski Raka tidur di sebelahnya. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya-tanya, apakah bahaya bisa masuk lewat pintu yang kita sendiri buka? Malam tanpa cahaya. Malam itu hujan deras mengguyur kota seperti sedang mencuci semua rahasia yang mengendap di balik tirai rumah-rumah. Listrik padam sejak pukul 9. Alia yang kepalanya pusing memutuskan tidur lebih awal. Raka bilang akan menyusul setelah menyelesaikan laporan proyek di laptop. Saat waktu menunjukkan lewat pukul 2 dini hari, Alia terbangun. Bukan karena suara petir, tapi karena tubuhnya terasa sesak. Seperti ada seseorang yang menyelinap ke dalam ranjang. Tapi itu bukan Raka. Bukan gerakannya. Bukan aroma tubuhnya. Dalam gelap, napasnya tercekat saat ia merasakan 2 tubuh berdekapan, di ranjang yang sama.
Satu tarikan napas penuh parfum manis menyengat. Aroma yang sama di bantal Raka seminggu lalu. Dengan tangan gemetar, Alia meraih ponsel dari nakas dan menyalakan flashlight. Cahaya itu menembus kegelapan, menghantam tubuh dua manusia yang terjerat dalam posisi intim. Setengah telanjang, kulit menempel, rambut berantakan. Cah! Dan Raka. Mata Raka melebar saat menyadari apa yang terjadi. Citra hanya bisa menutup wajahnya sambil menarik selimut. Tapi semuanya sudah telanjang, secara harfiah dan batin. Alia berdiri mematung. Tidak ada teriakan. Tidak ada histeria. Hanya sunyi. Dan rasa hancur yang menggerogoti jantungnya. Ia berjalan perlahan keluar kamar tanpa sepatah kata. Langkahnya tak berisik. Tapi setiap tapaknya meninggalkan retak di lantai rumah yang dulu ia sebut rumah tangga. Tak ada lagi rumah bernama kita. Fajar belum menyingsing saat Alia mengemasi koper kecil berisi pakaian dan album foto anaknya. Di luar, sisa hujan tadi malam menetes dari ujung genteng, seolah ikut menangis bersamanya. Raka duduk di ruang tamu, telanjang dada, wajahnya kusut penuh rasa bersalah. Tapi ia tak mengatakan apapun. Jangan bangunkan Adit. Aku bawa dia minggu depan. Ucap Alia pelan sambil menggenggam gagang koper. Suaranya nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuat Citra yang bersembunyi di kamar mandi, menutup mulutnya agar tidak menangis keras-keras. Raka berdiri. Li, aku hilaf. Alia menoleh dengan mata sembab, tapi sorotnya tajam. Perselingkuhan itu bukan hilaf. Ra, itu pilihan. Dan kamu memilihnya. Di ranjang kita. Tak ada bentakan. Tak ada drama histeris. Hanya luka yang terlalu dalam untuk dikeluarkan lewat teriakan. Rumah yang selama ini dibangun bersama, dengan cat tembok warna pastel dan bingkai foto keluarga di lorong, kini hanya tampak seperti bangunan kosong. Tak ada lagi cinta. Tak ada lagi kebersamaan. Yang tersisa hanya bayangan tentang bagaimana semua ini pernah terasa indah, dan kini menjadi reruntuhan. Alia keluar, menutup pintu perlahan di belakangnya. Rumah itu masih berdiri. Tapi tak ada lagi makna dalam setiap bata dan kayunya. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tidur bukan karena lelah, tapi karena ingin melupakan. Ketika luka menjadi sayap, 3 tahun berlalu. Rambut Alia kini dipotong sebahu, wajahnya lebih segar, dan senyumnya bukan lagi topeng, tapi refleksi dari jiwa yang akhirnya pulih. Di sebuah sudut kota kecil, ia membuka studio seni bernama Atap Kedua, tempat di mana ia mengajarkan anak-anak melukis mimpi tanpa takut kehilangan warna. Adit, anak semata wayangnya, tumbuh bahagia. Dan cinta, datang kembali, pelan, tanpa suara. Sosok itu bernama Gilang, guru seni Adit yang selalu sabar, selalu memperhatikan, dan tak pernah mencoba menyelamatkan Alia, karena ia tahu, perempuan sekuat itu tak butuh diselamatkan. Hubungan mereka tumbuh dari obrolan ringan, tawa lepas, dan akhirnya sebuah pelukan panjang saat malam ulang tahun Alia. Tak ada gairah membakar seperti dulu, tapi ada kehangatan yang menyusup pelan, dan jauh lebih menenangkan. Di satu malam hujan, Alia berdiri di depan kanvas besar. Ia menggambar ranjang kosong dengan selimut terlipat rapi. Di sudut lukisan, ada jendela terbuka, dan burung terbang ke langit. Ia tahu, cinta yang sesungguhnya bukan yang membuatmu bergairah sesaat, tapi yang membuatmu tetap utuh saat semua dinding runtuh. Alia menaruh kuas, lalu menoleh ke Gilang yang berdiri diam di belakangnya. Terima kasih sudah tidak menyelinap, bisiknya sambil tersenyum. Karena yang tulus, selalu mengetuk. Halo, sahabat satu atap. Terima kasih sudah bersama kami hingga akhir kisah Alia. Kisah yang mungkin terasa dekat, bahkan menusuk, bagi sebagian dari kita. Cerita ini bukan sekadar tentang pengkhianatan atau cinta yang salah tempat, tapi tentang bagaimana sebuah hati yang hancur bisa perlahan sembuh, tumbuh, dan mencintai kembali, tanpa dendam, tanpa takut. Dari Alia, kita belajar bahwa luka tidak membuat kita lemah, justru ia membuka jalan menuju versi diri yang lebih kuat. Kepercayaan itu mahal. Dan ketika dirusak, perlu waktu untuk membangunnya kembali,
dengan orang yang tepat. Dan cinta sejati tidak pernah menyelinap. Ia mengetuk, menunggu, dan menghormati. Kepada kalian yang saat ini sedang berjuang menjaga rumah tangga, atau sedang berusaha bangkit dari cinta yang salah, kami doakan, semoga hatimu tetap utuh. Semoga kamu dikelilingi cinta yang sehat, yang jujur, dan yang tahu cara tinggal tanpa harus menyakiti. Jangan lupa, satu atap bukan tentang tempat, tapi tentang siapa yang ada di dalamnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di satu atap, karena setiap hati punya rumah untuk pulang.